Donasinya Kak, bantu saudara kita di Palestina. Donasinya Kak, bantu saudara kita di Palestina. Run, run! Get down! Watch out! Halo sahabat luka kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang Zidan. Zidan, seorang pria sederhana dengan hati yang rapuh namun penuh keberanian. Semua orang menganggap hidupnya biasa-biasa saja, tapi tak ada yang tahu luka di balik senyumnya. Malam-malamnya diisi dengan tangisan dalam diam. Setiap kali ia melihat berita tentang tanah Palestina, tempat di mana jeritan dan tangisan anak-anak tak pernah berhenti. Hingga suatu hari, sebuah keputusan mengubah segalanya. Ia memilih meninggalkan kenyamanannya demi berjalan ke negeri asing yang penuh reruntuhan hanya dengan satu tujuan, menyelamatkan nyawa meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan disinilah semuanya bermula, dari sebuah panggilan jiwa yang tak pernah Zidan duga. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan kisah yang penuh pelajaran dan menyentuh hati dari channel ini. Zidan duduk sendirian di kamar kecilnya. Malam itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya terpantul di dinding. Di hadapannya layar televisi menyala, menayangkan berita tentang serangan udara di Palestina. Gambar demi gambar yang muncul membuat dadanya sesak. Rumah-rumah yang rata dengan tanah, ibu-ibu yang menangis sambil memeluk anak-anak mereka, dan tumpukan jenazah yang ditutup kain putih. Air mata Zidan jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangannya mengepal, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seolah tubuhnya berada di sana. Mendengar jeritan itu, merasakan ketakutan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, hampir seperti doa. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Beberapa hari terakhir, berita yang sama terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia makan, bayangan anak-anak yang kelaparan menghampiri ingatannya. Setiap kali ia hendak tidur, ia melihat kembali wajah-wajah yang putus asa. Zidan tidak lagi tenang. Malam itu ia bangkit dari kursinya. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar seakan mencari jawaban. Ia berhenti di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang terlihat letih dan penuh resah. Lalu ia berkata dengan suara rendah namun tegas, "Aku harus ke sana. Aku harus membantu mereka." Keesokan harinya, Zidan mulai bergerak. Ia membuka laptop tua yang tersimpan di meja, mencari informasi tentang organisasi kemanusiaan. Jari-jarinya gemetar, namun hatinya teguh. Ia membaca syarat menjadi relawan, jadwal pemberangkatan, dan segala risiko yang mungkin terjadi. Setiap kalimat yang terbaca justru semakin menguatkan niatnya. Hari-hari berikutnya, Zidan bekerja lebih keras. Ia menerima pekerjaan tambahan, bahkan rela mengorbankan waktu istirahat. Malam hari, ketika orang lain tertidur, ia masih menyusun rencana, menuliskan apa saja yang harus ia persiapkan. Ia tahu, perjalanan itu bukanlah sekadar perjalanan biasa. Ini adalah jalan panjang yang mungkin mengubah hidupnya. Ia juga mulai menggalang donasi. Dengan wajah penuh harap, Zidan mengetuk pintu rumah tetangga, mendatangi teman lama, hingga berdiri di pinggir jalan sambil membawa kotak kecil berlabel "Bantuan untuk Palestina". Sebagian orang menatap dengan tatapan iba.
Ada pula yang hanya tersenyum sinis. Namun setiap rupiah yang terkumpul, ia simpan dengan penuh rasa syukur. Suatu sore, Zidan pulang membawa kotak donasi yang berat. Di rumah, ibunya sedang duduk di kursi kayu sambil merajut. Melihat anaknya yang lelah, sang ibu bertanya dengan nada cemas, "Zidan, untuk apa kau melakukan semua ini?" Zidan menatap wajah ibunya, lalu berlutut di samping kursi itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menjawab, "Bu, mereka di sana butuh kita. Mereka butuh aku. Aku tidak sanggup lagi hanya melihat dari jauh. Aku ingin menolong mereka dengan tanganku sendiri." Air mata ibunya jatuh seketika. Ia tahu, keputusan itu bukanlah hal kecil. Mengirim anaknya ke negeri yang sedang terbakar perang berarti mempertaruhkan segalanya. Namun ia juga tahu, hati Zidan sudah terpanggil. Tak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi keheningan. Sang ibu terisak dalam doa, sementara Zidan duduk di pojok kamar, menatap langit-langit yang gelap. Ia merasakan ketakutan, tetapi di balik itu ada keberanian yang semakin membesar. Sebuah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Di luar sana, suara azan Isya menggema. Zidan menutup matanya, membiarkan suara itu mengalir ke dalam hati. Malam itu, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan menjadi bagian dari mereka yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Hari-hari Zidan berubah. Hidupnya tidak lagi sama sejak ia memutuskan untuk menjadi relawan. Setiap langkahnya kini dipenuhi tekad, meski ia tahu jalan di depan akan penuh rintangan. Pagi itu Zidan berangkat lebih awal dari biasanya. Ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai kuli angkut di pasar, mengangkat karung-karung beras dan sayuran dari truk ke kios. Keringat membasahi tubuhnya, tangannya memerah karena beban yang berat. Namun di kepalanya hanya ada satu tujuan. Setiap lembar uang yang ia terima akan ia simpan untuk bekal perjalanan. Siang harinya, ia bekerja di bengkel milik temannya. Tangannya kotor dengan oli, bajunya basah oleh peluh. Namun, tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Ia tahu pengorbanan kecil ini tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami saudara-saudara di Palestina. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Zidan duduk di meja kayu tua. Di hadapannya terdapat buku catatan lusuh berisi hitungan uang yang ia kumpulkan. Ia mencatat setiap rupiah dengan hati-hati. Di sebelahnya, kotak donasi masih setia menemaninya. Kotak itu sudah mulai penuh dengan lembaran uang kertas dan koin. Sesekali, ia berhenti menulis dan menatap kotak itu. Senyum kecil terbit di wajahnya. Ia membayangkan wajah-wajah anak-anak di Palestina yang suatu hari nanti mungkin bisa tersenyum kembali karena bantuan yang ia bawa. Namun, tidak semua orang mendukung langkahnya. Beberapa teman mengejeknya. "Zidan, kau pikir siapa dirimu? Kau hanya orang biasa, tak punya apa-apa. Mengapa harus nekat pergi ke tempat sejauh itu?" Bahkan, ada yang lebih sinis mengatakan bahwa tindakannya hanya mencari perhatian. Zidan mendengarkan semua hinaan itu dengan hati yang tenang. Ia tahu, bukan perkara mudah membuat orang lain mengerti panggilan hati. Namun di balik kata-kata yang melukai, semangatnya justru semakin membara. Ia tidak butuh pengakuan. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk menolong. Satu-satunya orang yang benar-benar mengerti hanyalah ibunya. Walau hatinya diliputi kecemasan, sang ibu tetap mendukung dengan doa. Setiap malam ia berdoa lama sekali,
Suaranya lirih memohon agar Zidane selalu dilindungi. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari di mana Zidane mendaftarkan diri secara resmi sebagai relawan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam yang sudah mulai pudar warnanya, dan sebuah tas kecil di pundaknya. Jantungnya berdetak kencang ketika ia memasuki ruangan pendaftaran. Di dalam, beberapa orang tampak mengisi formulir dengan wajah serius. Zidane mengambil selembar kertas dan pena. Tangannya sedikit bergetar ketika menuliskan namanya sendiri. Zidane, pria sederhana yang selama ini hanya hidup dengan rutinitas biasa, kini mencatatkan diri untuk sebuah perjalanan yang mungkin mengubah takdirnya. Setelah formulir terisi, ia menyerahkannya pada petugas. Petugas itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Ada rasa bangga yang menyelinap dalam dada Zidane. Ia melangkah keluar dari ruangan dengan langkah yang lebih tegap. Malam itu, Zidane kembali ke rumah membawa kabar tersebut. Ia mendapati ibunya sedang duduk di beranda rumah, memandang langit. Zidane mendekat, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, aku sudah mendaftar." Air mata sang ibu langsung menetes. Ia meraih tangan Zidane, menggenggam erat seakan tak ingin melepas. Dengan suara lirih ia berkata, "Kalau itu jalanmu, maka pergilah. Tapi jangan lupa, doaku selalu bersamamu." Zidane menunduk, mencium tangan ibunya. Malam itu mereka terdiam cukup lama. Hanya suara jangkrik yang menemani. Hati mereka sama-sama berat, namun keyakinan lebih kuat daripada rasa takut. Hari-hari berikutnya, Zidane semakin giat mempersiapkan diri. Ia belajar bahasa Arab dasar dari buku lama yang ia pinjam, berlatih fisik agar tubuhnya lebih kuat, dan membaca segala informasi tentang kondisi di Palestina. Semakin ia belajar, semakin ia sadar betapa besar penderitaan yang menanti di sana. Namun bukannya surut, tekadnya semakin kokoh. Sampai akhirnya, kabar itu datang. Namanya tercatat sebagai salah satu relawan yang akan diberangkatkan dalam waktu dekat. Mendengar pengumuman itu, jantung Zidane berdegup kencang. Tangannya terangkat ke wajah. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia berbisik dalam hati, "Inilah jalanku. Inilah pengabdian yang lama kupendam." Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Zidane berdiri di bandara dengan ransel besar di punggungnya. Wajahnya tampak tegang, namun matanya menyala penuh semangat. Suara pengumuman bergema di udara, memanggil penumpang untuk segera naik ke pesawat. Ia menoleh ke belakang, melihat ibunya yang berdiri di antara kerumunan. Sang ibu melambaikan tangan, matanya basah oleh air mata. Zidane tersenyum, lalu menunduk dalam-dalam memberi hormat. Perjalanan panjang dimulai. Di dalam pesawat, Zidane duduk di samping jendela. Ia menatap keluar, melihat awan putih yang berarak sambil berpikir panjang. Ia membayangkan apa yang akan ia hadapi di tanah asing itu. Ada ketakutan yang menggelayuti, namun di baliknya ada keberanian yang tidak bisa ia padamkan. Setelah belasan jam, pesawat mendarat di negara tujuan. Zidane turun bersama para relawan lain. Udara panas menyambut mereka, bercampur bau asap yang menusuk hidung. Dari kejauhan, suara ledakan samar-samar masih terdengar. Langkah Zidane terhenti sesaat. Ia memandang sekitar, dadanya sesak. Inilah tanah luka yang selama ini hanya ia lihat di layar televisi. Kini ia benar-benar menginjaknya. Mereka dibawa menuju sebuah kamp pengungsian. Jalanan yang dilalui penuh dengan reruntuhan. Bangunan-bangunan berdiri pincang. Sebagian hanya menyisakan puing. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Wajah mereka dipenuhi debu. Mata mereka kosong.
Zidane tidak sanggup menahan air mata. Ia menunduk, menyeka pipinya, lalu melangkah lagi. Sesampainya di kamp pengungsian, Zidane melihat kerumunan orang yang panik. Seorang ibu menjerit mencari anaknya. Seorang pria tua terduduk di tanah sambil memegangi kepala berdarah. Anak-anak berbaris menunggu sepotong roti. Sebagian menangis kelaparan. Suara tangisan, teriakan dan doa bercampur menjadi satu. Zidane terdiam di tengah hiruk-pikuk itu. Hatinya seolah diremuk. Ia sadar kini dirinya tidak sedang bermimpi. Semua yang ia lihat nyata. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Tangisnya pecah di depan semua orang. Beberapa relawan lain menepuk punggungnya, memberi kekuatan. Hari-hari berikutnya, Zidane mulai terbiasa dengan keadaan. Ia membantu membagikan makanan, mengangkat barang bantuan, bahkan menenangkan anak-anak yang ketakutan setiap kali terdengar suara ledakan. Tubuhnya lelah, tetapi setiap malam sebelum tidur, ia hanya berdoa agar besok masih bisa melakukan lebih banyak. Di antara semua itu, yang paling mengguncangkan hatinya adalah ketika ia berhadapan langsung dengan anak-anak kecil. Mereka selalu mendekatinya, memegang tangannya, seolah menemukan sosok ayah atau kakak dalam dirinya. Ada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang selalu duduk di sampingnya setiap malam. Anak itu pernah berbisik dengan suara lirih. "Paman, apakah besok rumah kami masih ada?" Zidane terdiam, tak mampu menjawab. Ia hanya mengelus rambut anak itu, berusaha menyembunyikan air matanya. Suatu malam, Zidane berjalan sendirian di tepi kam. Angin membawa debu halus, langit di atasnya dipenuhi cahaya merah dari bekas ledakan. Ia menatap langit lama sekali, merasakan beban berat di dadanya. Dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan terus berdiri di samping mereka, walaupun hanya dengan tenaga dan darahnya sendiri. Hari-hari di kamp pengungsian selalu dimulai dengan hiruk-pikuk. Teriakan relawan yang membagikan bantuan, tangisan anak-anak yang berebut air, dan suara dentuman dari kejauhan yang membuat semua orang terdiam sejenak. Namun di balik kekacauan itu, Zidane berusaha menghadirkan sesuatu yang berbeda. Ia ingin membawa secercah cahaya di tengah kegelapan. Suatu pagi, ia duduk di bawah tenda darurat sambil memegang gitar kecil yang ia bawa dari rumah. Alunan nada sederhana mulai terdengar. Anak-anak yang awalnya berlarian mendekat perlahan, satu persatu duduk melingkar di hadapannya. Mata mereka yang biasanya kosong, kini mulai berbinar. Zidane tersenyum, lalu mulai menyanyikan lagu sederhana dengan bahasa yang mereka pahami. Suara tawa anak-anak pecah berhai. Mereka ikut bernyanyi meski tidak semua kata terdengar jelas. Ada yang menepuk tangan mengikuti irama, ada pula yang berdiri menari kecil. Para ibu-ibu yang sedang mengantri makanan menoleh sejenak. Bibir mereka tersenyum melihat anak-anak mereka tertawa lagi. Zidane merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Ia tahu, tawa itu tidak akan menghapus luka mereka. Namun setidaknya untuk sesaat, mereka bisa melupakan derita yang mengekang setiap hari. Sejak saat itu, setiap sore, Zidane selalu dikelilingi anak-anak. Ia mengajarkan huruf, angka, bahkan menggambar di tanah dengan batang kayu. Mereka memanggilnya paman dengan suara riang. Ada satu anak perempuan kecil yang selalu menempel padanya. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan. Setiap kali Zidane menatap matanya, ia melihat kepedihan yang dalam. Namun ketika ia tertawa bersama anak-anak lain, Zidane merasa ada harapan yang tumbuh.
Tidak hanya anak-anak, para orang dewasa juga mulai mengenal Zidan. Ia sering membantu mengangkat jerigen air, membalut luka ringan, atau sekedar menemani orang-orang yang kehilangan keluarganya. Malam hari, ia duduk bersama relawan lain di sekitar lampu kecil, membicarakan apa yang harus dilakukan esok hari. Namun tidak semua berjalan mulus. Setiap kali suara sirene berbunyi, rasa panik kembali melanda. Orang-orang berlarian mencari tempat berlindung, anak-anak menjerit ketakutan, dan Zidan harus berusaha menenangkan mereka. Kadang ia sendiri ketakutan, tetapi ia tidak pernah menunjukkan itu di depan mereka. Ia tahu, mereka membutuhkan sosok yang bisa mereka percaya. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Zidan kembali duduk bersama anak-anak. Ia menceritakan kisah sederhana tentang seekor burung yang tetap terbang meski sayapnya terluka. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Seorang anak laki-laki kecil tiba-tiba berkata dengan polos, "Paman, burung itu seperti kita ya. Walau rumah kita hancur, kita masih bisa tertawa." Zidan terdiam. Kata-kata itu membuat matanya panas. Ia tersenyum, lalu mengangguk. "Benar, kalian semua burung-burung kuat. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian untuk tetap hidup." Di tengah suara ledakan yang masih sering terdengar dari kejauhan, tawa anak-anak itu menjadi obat. Mereka menemukan secercah kebahagiaan meski singkat. Dan bagi Zidan, setiap tawa itu adalah pengingat bahwa kehadirannya di sini tidak sia-sia. Ia merasa hidupnya benar-benar berarti. Namun jauh di lubuk hatinya, Zidan tahu, kebahagiaan ini rapuh. Ia tidak tahu kapan dentuman berikutnya akan merenggut segaranya. Sore itu, langit Palestina berwarna jingga. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya samar yang memantul pada reruntuhan bangunan. Zidan duduk di bawah tenda bersama beberapa anak yang sedang tertawa kecil mendengarkan ceritanya. Sejenak, suasana terasa tenang. Angin berhembus membawa debu halus. Burung-burung melintas di kejauhan. Namun, ketenangan itu hancur dalam sekejap. Suara melengking terdengar di langit, disusul dentuman keras yang mengguncang bumi. Sebuah misil jatuh tidak jauh dari kamp. Getarannya membuat tenda bergoyang hebat, debu berterbangan, anak-anak menjerit ketakutan. Zidan terperanjat. Jantungnya seakan meloncat keluar dari dada. Ia segera memeluk anak-anak yang berlarian panik, berusaha menenangkan mereka. "Tenang, jangan takut, ayo ikut aku." Suaranya bergetar namun tegas. Ia menggiring mereka menuju tempat perlindungan sementara. Suara sirene meraung di udara. Orang-orang berlarian ke segala arah. Ada yang menjerit memanggil keluarganya. Ada yang jatuh tersungkur di jalan. Ada pula yang hanya berdiri terpaku karena ketakutan. Suasana menjadi kacau balau. Zidan menoleh ke arah asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Di sanalah bangunan yang baru saja dihantam misil. Api berkobar, puing-puing berterbangan, dan jeritan minta tolong samar-samar terdengar dari dalam reruntuhan. Tubuh Zidan membeku sesaat. Matanya membelalak menatap pemandangan itu. Namun hanya sesaat. Ia segera bangkit dan berlari ke arah sumber ledakan. Napasnya memburu, debu memenuhi paru-parunya, tapi langkahnya tidak berhenti. Di sepanjang jalan, ia melewati orang-orang yang menangis, relawan yang sibuk menarik korban, dan anak-anak yang menutup telinga mereka. Saat tiba di depan bangunan yang hampir rata dengan tanah, Zidan berdiri kaku. Pemandangan itu bagai neraka. Dinding-dinding sudah runtuh, baja bengkok terbakar api, dan reruntuhan menutup seluruh jalan masuk. Ia bisa mendengar jelas jeritan lemah dari dalam reruntuhan.
Ya Tuhan, gumamnya lirih. Lalu tanpa ragu ia mulai menyingkirkan bongkahan demi bongkahan. Tangannya tergores, tubuhnya dipenuhi debu, namun ia terus menggali. Beberapa relawan lain menghampiri, mencoba membantunya. Namun Zidane menoleh dengan tatapan penuh api. "Kalian tolong yang lain, serahkan ini padaku." Suaranya keras, tegas, meski tubuhnya gemetar. Relawan lain terdiam, lalu mengangguk. Mereka berlari menyelamatkan korban di sisi lain. Zidane sendirian berlutut di atas reruntuhan, memanggil dengan suara parau. "Apakah ada yang masih hidup di sana? Jawablah aku." Sebuah suara lirih terdengar, nyaris tertelan oleh bising api dan reruntuhan. Suara seorang wanita, lemah, penuh kesakitan. "Tolong, tolong aku." Zidane tertegun. Suara itu menembus hatinya. Ia menggali lebih cepat, mengangkat batu besar dengan tenaga yang hampir menguras seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal, lengannya bergetar, namun ia tidak berhenti. Semakin dalam ia menggali, suara itu semakin jelas. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah bongkahan besar yang menutup tubuh seseorang. Ia menempelkan telinganya. Dan benar, di balik reruntuhan itu, suara minta tolong terdengar lagi. "Bertahanlah, aku di sini," ujar Zidane, matanya basah oleh air mata. Ia menaruh seluruh tenaganya pada bongkahan itu. Otot-ototnya menegang, wajahnya penuh debu, keringat bercampur dengan darah dari luka di tangannya. Batu itu perlahan bergeser. Debu berterbangan. Tulangnya terasa hampir patah, namun ia terus mendorong. Di tengah kepanikan, di tengah suara ledakan kecil yang masih terdengar dari kejauhan, Zidane hanya punya satu tujuan: menyelamatkan seseorang yang bahkan belum ia kenal. Batu besar itu akhirnya bergeser sedikit, cukup untuk membuat udara masuk ke sela-sela reruntuhan. Dari balik debu tebal, suara lirih itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Tolong aku di sini." Suara seorang wanita, lemah, penuh rasa sakit, namun tetap berjuang untuk hidup. Mata Zidane memanas. Ia menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. "Bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu," teriaknya dengan suara serak. Tubuhnya hampir roboh, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit. Ia kembali mengangkat bongkahan besar itu, kali ini dengan seluruh tenaga dari tubuh yang sudah penuh luka. Suara ototnya meregang, nafasnya terenah-engah, namun batu perlahan bergeser lebih jauh. Debu jatuh menimpa wajahnya, membuat pandangannya kabur. Ia menyekat cepat dengan lengan, lalu menanjutkan. Akhirnya celah cukup besar terbuka. Dari sana ia bisa melihat sosok wanita muda yang terjebak. Wajahnya dipenuhi debu, rambutnya kusut, bajunya sobek. Darah mengalir di lengannya dan kakinya terjepit reruntuhan. Wanita itu mencoba menoleh ke arah Zidane, matanya setengah terbuka. Zidane menahan nafas. Ada rasa lega karena ia menemukannya, tetapi juga ketakutan karena kondisi wanita itu tampak kritis. "Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu," bisiknya dengan nada meyakinkan. Dengan hati-hati, Zidane menyingkirkan bongkahan kecil di sekitar tubuh wanita itu. Tangan-tangannya gemetar, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena rasa takut jika ia salah langkah. Setiap batu yang ia geser terasa seperti beban hidup dan mati. Beberapa relawan datang menghampiri. "Zidane, kami bisa membantu," kata salah satu dari mereka. Namun Zidane menoleh, matanya penuh api. "Tidak, tolong yang lain dulu. Biarkan aku yang menyelamatkan dia." Relawan itu ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berlari ke arah lain, meninggalkan Zidane yang kini sendirian dengan puing-puing dan wanita itu. Zidane merangkak masuk lebih dalam, mendekat ke arahnya. "Dengar aku
Aku akan mengangkat batu yang menahan kakimu. Ini mungkin sakit, tapi kau harus bertahan. Wanita itu hanya mampu mengangguk lemah. Dengan teriakan penuh tenaga, Zidane mengangkat bongkahan terakhir yang menahan tubuhnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh, tulangnya seakan retak. Tapi akhirnya batu itu terlepas. Tubuh wanita itu terjatuh bebas ke dalam pelukan Zidane. Ia merangkul wanita itu dengan hati-hati, tubuhnya ringan, lemah, hampir tak bernyawa. "Bertahanlah, hanya sedikit lagi," bisik Zidane sambil menatap wajahnya yang pingsan. Dengan langkah tertatih, Zidane menggendong wanita itu keluar dari reruntuhan. Debu menempel di wajahnya, darah mengalir di lengannya, dan tubuhnya penuh luka. Namun ia tidak peduli. Suara ledakan kecil masih terdengar. Orang-orang masih berlarian panik. Tapi di pelukan Zidane, wanita itu menjadi pusat dunianya saat ini. Sesampainya di pos medis, Zidane berteriak memanggil dokter. "Cepat, dia butuh pertolongan." Para tenaga medis segera menghampiri, membawa tandu dan menangani wanita itu. Zidane terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh debu dan keringat. Ia menatap wanita yang kini dibaringkan di ranjang darurat. Matanya terpejam, nafasnya pelan, namun ia masih hidup. Zidane mengusap wajahnya dengan tangan kotor, lalu menunduk. Di hatinya, ia berbisik lirih, "Aku menemukannya, dan aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja." Suasana di pos medis kacau. Beberapa korban baru terus berdatangan. Tubuh mereka penuh luka. Wajah mereka dipenuhi debu dan darah. Dokter dan perawat berlarian, keringat bercucuran di wajah mereka. Tangan mereka sibuk membalut, menjahit, dan memberikan obat seadanya. Di sudut ruangan, wanita muda yang baru saja diselamatkan Zidane terbaring lemah di ranjang darurat. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Seorang dokter memeriksa kondisinya dengan cepat. Kakinya luka cukup parah, ada benturan di kepalanya. Tapi yang paling darurat, dia kehilangan banyak darah. Zidane berdiri di samping ranjang itu. Jantungnya berdetak cepat. Matanya terus terpaku pada wajah wanita itu yang tertutup debu dan darah. Dia mendengar dokter berbicara lagi dengan nada panik. "Kita butuh transfusi, cepat periksa stok darah." Seorang perawat berlari menuju lemari penyimpanan, lalu kembali dengan wajah cemas. "Stok darah habis, Dok." Suara itu membuat semua orang di sekitar terdiam sesaat. Zidane merasa tubuhnya lemas. Dia melangkah mendekat, menatap dokter dengan mata penuh harap. "Kalau begitu, periksa tipe darahnya, cepat." Seorang perawat segera mengambil catatan medis yang baru dicatat. Beberapa detik kemudian, ia menyebutkan hasilnya. Zidane tertegun. Tipe darah wanita itu sama persis dengan dirinya. Hatinya berdegup kencang. Dia tidak perlu berpikir dua kali. Dengan suara tegas, ia berkata lantang, "Ambil darahku, Dok. Gunakan darahku untuknya." Dokter yang mendengar ucapan itu sempat terdiam sesaat. Ia menatap Zidane, seolah memastikan bahwa yang ia dengar benar. "Kau yakin? Tubuhmu sendiri juga penuh luka. Ini beresiko." Namun Zidane menatapnya dengan tanpa ragu. Matanya memancarkan keteguhan. "Tidak ada waktu. Selamatkan dia. Ambil darahku sekarang juga." Dokter menghela napas panjang, lalu memberi isyarat pada tim medis. Segera mereka menyiapkan alat transfusi sederhana. Zidane diminta berbaring di ranjang sebelah wanita itu. Perawat menusukkan jarum ke lengannya. Darah merah perlahan mengalir melalui selang menuju tubuh wanita yang masih pingsan itu. Zidane menatap ke arah wanita tersebut. Wajahnya pucat, kelopak matanya tertutup rapat. Di antara suara hiruk-pikuk di sekeliling, Zidane merasa seolah dunia menyempit hanya pada dirinya dan wanita itu. "Bertahanlah," bisiknya lirih. "Aku sudah berjanji akan menyelamatkanmu." Waktu berjalan lambat. Tubuh Zidane semakin lemah. Wajahnya mulai pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun matanya tidak beranjak dari wajah wanita itu. Ia ingin melihat tanda-tanda kehidupan, sekecil apapun.
Dokter terus memantau, memberi instruksi pada perawat. Tekanan darahnya stabil, sedikit lagi. Zidan tersenyum tipis, meski tubuhnya hampir tak sanggup bergerak. Kau harus bangun, aku tidak akan menyerah, ucapnya lirih sambil menatap wajah wanita itu. Beberapa menit kemudian, dokter mengangguk pelan. Cukup, hentikan transfusi, kondisinya mulai stabil. Perawat mencabut jarum dari lengan Zidan, lalu menutupnya dengan berban. Tubuh Zidan terasa lingan, seolah seluruh tenaganya telah mengalir keluar. Dia terbaring lemah, namun senyum lega terlukis di wajahnya. Ia menatap sekali lagi ke arah wanita itu yang kini napasnya mulai teratur. Mata Zidan perlahan perpejam. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya tenang. Ia tahu, ia baru saja melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Hari-hari setelah malam panjang itu terasa begitu berat bagi Zidan. Tubuhnya masih lemah akibat kehilangan darah, namun ia tetap memaksa bangun setiap pagi. Ia tidak ingin hanya terbaring ketika ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan langkah goyah, ia kembali ke tenda-tenda pengungsi, membantu membagikan makanan, menghibur anak-anak, dan mengangkat jerigan air. Setiap kali ia mendengar suara ledakan dari kejauhan, hatinya bergetar. Bayangan tentang reruntuhan bangunan dan wanita yang ia selamatkan kembali hadir di pikirannya. Ia sering terdiam, menatap langit berwarna abu-abu, sambil bertanya dalam hati, apakah wanita itu masih berjuang untuk hidup? Beberapa kali ia mencoba menanyakan kabar kepada perawat di pos medis. Jawabannya selalu sama, kondisinya masih belum siuman tapi stabil. Kata-kata itu membuat Zidan sedikit lega, meski di dalam dadanya tetap tersisa kegelisahan yang terus menggerogoti. Suatu sore, Zidan sedang duduk di tanah berdebu bersama anak-anak. Mereka tertawa ketika Zidan mencoba melafalkan kata-kata sederhana dalam bahasa Arab, namun lidahnya kaku sehingga terdengar aneh. Tawa anak-anak itu membuat suasana camp terasa lebih ringan walau hanya sebentar. Tiba-tiba seorang relawan datang berlari menghampiri. Napasnya tersengal-sengal, namun di wajahnya terlukis senyum. Zidan, wanita itu, dia sudah sadar. Jantung Zidan berhenti sejenak. Kata-kata itu seakan menghentikan seluruh suara di sekitarnya. Ia menatap relawan itu, memastikan apakah benar ia tidak salah dengar. Relawan itu mengangguk mantap. Benar, dia sudah membuka mata. Kau harus melihatnya. Zidan berdiri terburu-buru, hampir terjatuh karena tubuhnya masih lemah. Anak-anak menatapnya dengan bingung, namun Zidan hanya tersenyum tipis, lalu berlari menuju pos medis. Setiap langkahnya terasa panjang, degup jantungnya berpacu dengan cepat. Ketika ia sampai di depan pos, suasana di dalam tampak lebih tenang daripada biasanya. Zidan berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Di sana, di sebuah ranjang sederhana, wanita itu duduk dengan bersandar pada bantal. Wajahnya masih pucat, lengannya dibalut perban, namun matanya terbuka. Mata yang penuh kehidupan, meski lemah, menatap lurus ke arah pintu tempat Zidan berdiri. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang sederhana, namun membuat seluruh tubuh Zidan bergetar. Ia melangkah pelan mendekat, matanya berkaca-kaca. Ketika Zidan berdiri di samping ranjang, wanita itu membuka bibirnya dengan suara yang lirih namun jelas. Terima kasih, karena dirimu aku masih hidup. Zidan menahan napas. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada ledakan manapun yang pernah ia dengar. Ia menunduk, lalu tersenyum dengan wajah penuh debu dan kelelahan. Dan aku bersyukur, kau selamat. Sejenak keheningan mengisi ruang itu, hanya ada tatapan yang saling bertemu, penuh makna yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Zidan menoleh sejenak ke arah lain, mencoba menahan senyum yang makin lebar. Wanita itu juga menunduk, pipinya memerah meski wajahnya masih pucat. Keduanya tersipuh malu, namun di antara mereka,
seolah ada sesuatu yang baru lahir di tengah reruntuhan dan kehancuran. Sejak hari itu, nama wanita itu akhirnya Zidan ketahui. Amira. Nama yang sederhana, namun melekat kuat di benaknya, seakan setiap hurufnya punya arti tersendiri. Amira mulai pulih perlahan. Meski tubuhnya masih lemah, ia sering duduk di depan pos medis, menatap anak-anak yang bermain, dan setiap kali Zidan lewat, tatapan mereka kerap bertemu, lalu buru-buru berpaling dengan pipi memerah. Hari-hari Zidan tetap padat. Ia membantu membagikan bantuan, menghibur anak-anak, dan mengangkat barang-barang dari truk yang datang. Namun, di sela kesibukan itu, pikirannya sering melayang ke pos medis. Apakah Amira sudah makan? Apakah ia masih kesakitan? Atau apakah ia sudah bisa tersenyum lagi? Suatu sore, Zidan membawa beberapa anak kecil menuju pos medis. Anak-anak itu ingin memberikan gambar sederhana yang mereka buat di tanah, lalu dipindahkan ke kertas oleh para relawan. Gambar matahari besar dengan orang-orang yang tersenyum. Zidan tersenyum ketika anak-anak itu menyerahkan gambar itu pada Amira. Amira menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lembut, "Mereka mencintaimu. Aku bisa melihatnya dari mata mereka." Zidan terdiam, lalu menoleh ke anak-anak yang tertawa di sampingnya. Ia mengangguk pelan. "Mereka mengajariku banyak hal, tentang bertahan, tentang tertawa di tengah tangisan." Amira menatapnya lebih lama, matanya berkaca-kaca, lalu ia menunduk, menyembunyikan senyumnya. Hari-hari berikutnya, Zidan dan Amira semakin sering bertemu. Kadang Zidan membacakan cerita pada anak-anak, sementara Amira ikut duduk mendengarkan. Kadang mereka berjalan sebentar di sekitar camp, meski langkah Amira masih tertatih. Di antara percakapan mereka yang singkat, ada keheningan yang justru terasa nyaman. Suatu malam, ketika langit dihiasi cahaya merah akibat ledakan di kejauhan, Zidan menemukan Amira duduk sendirian di depan pos. Wajahnya menatap langit tanpa ekspresi. Zidan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa, hanya suara dentuman jauh yang menemani. Lalu Amira berbisik lirih, "Saat bangunan itu runtuh, aku pikir hidupku sudah selesai. Tapi kemudian, aku mendengar suaramu. Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku merasa ada alasan kenapa aku masih hidup." Zidan menoleh perlahan, menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu kecil. Ia menelan ludah, menahan emosi yang mendesak keluar. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kau berhak hidup, Amira, sama seperti yang lain." Amira tersenyum tipis, senyum yang menyayat hati. "Tetapi kau memberi lebih dari sekedar pertolongan. Kau memberi harapan." Zidan terdiam. Dadanya terasa hangat, sekaligus perih. Ia menunduk, lalu menjawab pelan, "Kalau begitu, aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertemu denganmu." Kata-kata itu membuat keduanya terdiam cukup lama. Angin malam bertiup, membawa debu tipis. Suara anak-anak yang tertidur terdengar samar dari dalam tenda. Di antara kehancuran dan rasa takut yang terus membayangi, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di antara Zidan dan Amira. Sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Sesuatu yang lahir dari luka, dari air mata, dari darah yang pernah mereka bagi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut debu masih menggantung di udara, sisa dari serangan malam sebelumnya. Zidan berjalan menyusuri tenda-tenda dengan membawa keranjang kecil berisi roti dan air. Beberapa anak kecil berlari menghampirinya, memanggil dengan suara riang, seakan ledakan dan teriakan semalam hanyalah mimpi buruk yang cepat dilupakan.
Di antara senyum anak-anak itu, Zidan melihat Amira duduk di kursi kayu sederhana di depan pos medis. Rambutnya yang kusut sudah sedikit rapi. Wajahnya, meski masih pucat, kini tampak lebih segar. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Zidan berhenti melangkah. Amira tersenyum pelan, lalu berdiri meski kakinya masih tertatih. Ia berjalan mendekat, langkahnya hati-hati namun penuh tekad. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Amira berkata dengan suara lembut, "Zidan, terima kasih. Karena dirimu, aku masih bisa berdiri di sini hari ini." Zidan menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk sedikit, menahan gejolak yang memenuhi dadanya. "Aku bersyukur kau selamat, Amira." Sejenak mereka hanya berdiri saling berhadapan di tengah keramaian kamp yang hiruk-pikuk. Anak-anak berlari di sekitar mereka. Relawan sibuk mengangkat bantuan. Suara jeritan samar masih terdengar dari kejauhan. Namun bagi Zidan dan Amira, dunia menyempit hanya pada tatapan mata yang saling terhubung. Senyum malu merekah di wajah Amira. Ia menunduk, pipinya merona di balik debu yang masih menempel. Zidan pun tersenyum, lalu mengalihkan pandangan ke arah anak-anak yang tengah tertawa. Ada rasa canggung, namun juga ada rasa hangat yang tidak bisa mereka sembunyikan. Hari-hari setelah itu, kebersamaan mereka semakin erat. Amira sering membantu di pos medis, sementara Zidan tetap sibuk bersama anak-anak dan relawan lain. Ketika senja tiba, mereka terkadang duduk bersampingan, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang masa kecil Amira yang penuh luka, tentang kehidupan Zidan sebelum datang ke tanah ini, tentang mimpi-mimpi yang mungkin tak pernah bisa terwujud. Di balik semua itu, ada perasaan yang tumbuh diam-diam, sebuah ikatan yang lahir dari pengorbanan, dari keberanian, dan dari luka yang sama-sama mereka rasakan. Suatu malam, ketika suara tembakan jauh terdengar seperti denting logam di udara, Zidan dan Amira berdiri di pinggir kamp. Mereka menatap langit hitam yang dihiasi cahaya merah samar dari sisa ledakan. Amira berbisik lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh angin malam. "Apakah mungkin kita bisa tersenyum lagi di masa depan, Zidan?" Zidan menoleh, menatap wajahnya lama sekali. Di mata Amira, ia melihat luka, tetapi juga harapan. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab pelan, "Selama kita masih hidup, selalu ada harapan." Amira menutup matanya sejenak, membiarkan air mata jatuh di pipinya. Zidan mengulurkan tangan, tidak untuk menggenggam, hanya sekadar mendekat, memberi kekuatan tanpa kata-kata. Di tengah reruntuhan, di tengah kepanikan yang tidak pernah benar-benar berhenti, mereka berdiri bersama. Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Hanya keberanian untuk tetap bertahan dan keyakinan bahwa di balik luka akan selalu ada kehidupan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zidan merasa benar-benar damai. Sahabat luka kehidupan. Dari kisah Zidan, kita belajar bahwa ketulusan dan keberanian dapat tumbuh bahkan di tengah luka yang paling dalam. Bahwa secercah harapan bisa lahir dari pengorbanan kecil. Dan cinta kasih selalu menemukan jalannya, meski di antara reruntuhan sekalipun. Namun ingatlah, cerita ini hanyalah fiktif.
dibuat untuk menjadi cermin bagi kita semua, agar senantiasa menebar kebaikan dan menghargai setiap kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya.